Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, kita hari ini melakukan pendampingan individu ya dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak udah kasih saya kemarin yang saya minta. Ditunggu menunjuk. Tiga file. Makanya saya tadi. Oh iya sudah kan. Dilengkap di sana. Sudah saya kumpulkan Kalau semua. memang tadi Baik. itu. Bapak, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, baik pembelajaran daring maupun pendampingan individu? Dari 3 bulan terakhir ini apa nih maksudnya? Kegiatan pembelajaran daring boleh, pendampingan individu. Oke, kebetulan memang kita baru selesai melaksanakan pembelajaran daring ya. Kebetulan kita baru selesai melaksanakan pembelajaran daring karena kemarin kita ada sedikit ini Bu ya, permasalahan sehingga siswa kembali belajar daring. Jadi kemarin dituntut lagi saya kembali untuk kebetulan memang dituntut lagi bagaimana caranya kita bisa proses lagi pembelajaran daring lagi. Jadi kemarin sempat saya karena materi berbeda, jadi kita harus buat materi lagi, kita bikin media pelajaran lagi, dan kita kemarin juga melakukan gimmick lagi sama anak-anak menyampaikan apa pembelajaran terkait dengan materi-materi yang mereka yang untuk diajarkan untuk mereka. Baik. Jika pembelajaran daring dengan fasilitator bagaimana Pak? Pembelajaran daring dengan fasilitator saat ini sampai saat ini masih aman-aman saja, masih lancar. Insya Allah saya mengikuti dengan baik. Oke, Ya. saya mengapresiasi kemajuan yang telah Bapak sampaikan barusan. Kemudian sudah memang dari awal memang Bapak udah banyak terlihat kemajuan dalam hal mengikuti calon guru penggerak ini ya Pak ya. Semoga Bapak tetap semangat karena masih melewati modul 2 lagi dan modul 3 Masih lagi. panjang dulu. Baik Pak, kita masuk ke bagian inti pendampingan. Ya. Kali ini kita masuk ke refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani? Setelah lokakarya pertama ini masuk mau lokakarya kedua Bu ya, dukungan kepala sekolah semakin baik dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan, baik itu prakarsa perubahan yang kita sampaikan ke beliau menerima dengan baik apa yang harus dilakukan, dan kadang-kadang saya sempat diskusi juga sama beliau bagaimana proses dari prakarsa perubahan, apa yang harus dilakukan berdasarkan visi misi sekolah sudah kita bahas sama-sama itu sering karena Bapak sangat mendukung sekali kegiatan itu. Ya, Pak. Selain itu apa saja Pak yang diberikan lagi? Selain program sempat kemarin juga untuk visi dan misi karena mungkin saya bagian dari pimpinan, jadi ikut dalam diskusi tentang visi dan misi. Jika kita ada visi, dari visi itu kita uraikan indikator-indikatornya, itu termasuk membahas tentang program-program, dan terkait kemarin ditambah yang terbaru karena kita ada bos prestasi itu dan itu ditambahkan kepada kegiatan siswa lebih banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang terbaru untuk di tahun 2024 nantinya. Kemudian apa saja tantangan Bapak menjalankan program pendidikan guru penggerak di sekolah ini? Tantangannya mungkin ini ya, karena ini program menurut teman-teman baru. Untuk teman-teman lainnya adalah ini baru, dan menurut saya ini sudah lama. Jadi untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu terkadang kawan-kawan masih ada yang cuek, ada yang mungkin kurang peduli. Kadang-kadang itu yang tantangan saya, bagaimana caranya teman-teman ini memahami, teman-teman ini mampu di dalam apa yang ingin kita sampaikan nanti. Itu terlihat dari beberapa
beberapa kali rapat, dan itu saya coba masuk bagaimana saya memberikan ke teman-teman itu memang hal yang penuh apa ya istilahnya itu penuh perjuangan untuk memberikan keyakinan kepada kawan-kawan terkait program guru penggerak itu sendiri. Apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, saya mencoba untuk ya lebihnya pendekatan persuasif ya dengan teman-teman ya. Terus juga saya mengadakan kegiatan-kegiatan dan melibatkan ternyata saya menunjukkan bahwa ini adalah program dari guru penggerak, atau setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ternyata saya bisa seperti ini. Dan kadang-kadang ada beberapa video-video yang terkait dengan siswa itu kan. Saya juga sering berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan guru BK terkait bagaimana adanya hukuman sama siswa, itu bagaimana merubah statement dari guru BK itu dari yang seperti ini berubah menjadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tadi juga ada yang ikut ya Pak ya? Iya. Bukan dari guru penggerak ya? Iya. Mungkin dia baru dengar Bagja dan Iya. tahu ya Pak ya? Kemudian bagaimana rencana Bapak agar kegiatan guru penggerak ini berjalan secara maksimal? Berjalan secara maksimal mungkin lebih ke bagaimana kita menyampaikan dengan teman-teman, baik itu sosialisasi dengan teman-teman ataupun sosialisasi mungkin kepala sekolah menyampaikan dengan teman-teman, sehingga teman-teman merasa butuh dengan adanya guru penggerak, sehingga dia tergerak untuk bisa mengikuti kegiatan guru penggerak itu. Selanjutnya kita masuk ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Apa yang sudah Bapak dapatkan dan Bapak pelajari dari modul 1.2, 1.1, dan 1.3? Ya, yang paling membekas sama saya itu saya sekarang lebih bagaimana proses pembelajaran itu berpihak pada murid. Itu yang paling membekas sama saya. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada, tetapi mungkin tidak terpaku. Kalau sekarang memang saya lebih ke bagaimana memberikan yang tadi bagaimana menerapkan proses belajar berpihak pada murid itu sendiri. Itu yang paling berkesan pada saya. Iya Pak, itu ya Pak ya. Yang Bapak sampaikan sudah diimplementasikan di kelas Pak dan berikan contoh. Seperti terakhir ini anak-anak kan kebetulan yang kelas 10 mereka kan project dan mereka ini melakukan kalau projectnya itu temanya tentang bullying. Jadi pada saat itu anak-anak lebih, Pak, bagaimana kalau seandainya bullying ini kita harus mempraktekkan, Pak, dia bilang kayak gitu. Jadi saya ikuti mereka, alur mereka, saya ikuti permintaan mereka, dengan begitu mereka semangat menjalaninya, mereka mencontohkan bullying itu seperti apa, nanti saya tinggal menarik kesimpulan. Jadi terlaksana dengan baik dan anak-anak menerima. Bagaimana Pak perubahan terhadap murid dan bagaimana Bapak melihat respon mereka? Perubahannya sangat jauh ya, karena memang biasanya mungkin pembelajaran yang saya lakukan kan nggak terlalu ini ya, dan biasanya ada yang metode ceramah seperti biasa, karena ada beberapa materi yang tidak bisa saya masukkan. Tetapi pada saat saya sudah melakukan ini, anak-anak lebih terarah, dia merasa pembelajaran yang saya lakukan itu inspiratif, yang bisa membuat mereka nyaman di dalam kelas, sehingga mereka pada saat belajar, apalagi project kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, anak-anak akan bosan. Jadi bagaimana kita merubah statement pembelajaran project itu menyenangkan. Baik Pak. Terkait hal yang sudah Bapak lakukan tersebut, bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan pembelajaran yang didapat itu modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Perasaan saya sangat senang sangat senang, karena memang apa yang ingin saya sampaikan itu tersampaikan dengan siswa, terlaksana dengan siswa, dan siswa pun juga menikmati. Dari yang Bapak sampaikan semua tadi itu hal-hal yang sudah baik ya Pak ya. Ya. Untuk kedepannya apa yang perlu diperbaiki Pak? Ya, saya masih menginginkan
mungkin kalau yang masih belum terlaksana dengan baik, kepemimpinan dalam belajar. Kepemimpinan dalam belajar. Karena saya belum bisa, ada beberapa kelas yang memang masih belum ditemukan bagaimana mereka kepemimpinan dalam belajar. Jadi maksudnya mereka sebagai coaching dari teman-teman, karena kan ada pembelajaran ini ya, apa namanya, tutor sebaya. Nah, kadang-kadang saya melakukan seperti itu. Kadang-kadang ini yang ada beberapa anak yang memang masih belum memahami bagaimana menjadi tutor sebaya itu sendiri. Baik, Pak, itu yang perlu diperbaiki ke depannya, Iya. Pak, ya. Selanjutnya, Pak, kita masuk ke rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Sebelumnya yang Bapak buat itu, program yang Bapak buat kemarin, apa namanya, Pak? Kombel Lentera Netku. Oke, Kombel Lentera Netko. Apakah Bapak sudah memiliki pengalaman sebelumnya saat merintis komunitas belajar ini? Kalau untuk di sekolah, karena yang kecil-kecil ya Bu ya, seperti MGMP, terus juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya terkait inventor peneliti yang ada di SMA 3, itu yang sudah pernah saya lakukan. Jadi kemarin kita coba berempat menyepakati bagaimana kita melaksanakan adanya kombel, kelompok belajar untuk di SMA Negeri 3 itu sendiri. Apa tantangan Bapak menerapkan komunitas belajar tersebut, Pak? Tantangannya banyak Bu ya, banyak, apalagi ini adalah hal baru untuk teman-teman, sehingga kita butuh waktu yang banyak agar bisa menyampaikan kepada teman-teman. Kita butuh informasi yang banyak, memberikan ke teman-teman. Tentu teman-teman pasti akan bertanya, ini apa, solusinya apa, gunanya apa. Itu yang mungkin dari kitanya sendiri harus mempunyai wawasan yang lebih lagi untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman. Baik, itu tantangan sekaligus Bapak berikan tadi solusi mengatasi tantangan tersebut. Berarti Bapak harus memiliki wawasan yang lebih ya, Pak, ya. Nah, baik. Apa hal yang menarik dan menjadi pembelajaran dalam merintis komunitas belajar tersebut, Pak? Dalam merintis komunitas belajar mungkin ini Menarik. Ya, karena namanya merintis komunitas Dari belajar awal. ya, bagaimana kita membuat materi-materi itu menjadi lebih ini. Jadi kita berpikir bahwa bagaimana teman-teman bisa mengikuti kombel itu tadi. Jadi kita mengemas materi-materi yang akan kita sampaikan ini menarik sehingga teman-teman enjoy dalam mengikutinya. Jadi misalnya kita ada kombel tetapi kegiatannya kayak gini juga, jadi teman-teman nggak usah ikut lah. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan, bagaimana materi menarik sehingga teman-teman itu bisa semangat untuk mengikutinya. Oke. Nah, terkait hal itu, apa rencana Bapak untuk pengembangan komunitas belajar yang sudah Bapak bentuk? Rencana ke depannya memang yang pasti kita akan yang paling pertama kali itu kami sepakati untuk mendaftarkan dulu di KMM. Nah, itu yang paling penting dengan kami. Setelah kami mendaftarkan ke KMM, mungkin selanjutnya kita bisa membentuk tim kecil dari Kombel tadi. Setelah tim kecil, lalu kita akan mengadakan sedikit dulu kegiatan, setidaknya kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh teman-teman dulu. Teman-teman butuhnya mungkin bagaimana pembuatan modul, tentang modul pelajaran, bagaimana modul project. Nah, itu yang kita ingin sesuai kebutuhan di sekolah. Setelah itu, jika memang mereka sudah ini, kita akan bergerak agak sedikit ke atas agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate untuk kegiatan. Luar biasa ya yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Tadi sudah saya lihat Bapak dalam memimpin diskusi tersebut. Hal ini merupakan memang di dalam modul tersebut ada pembelajaran tentang visi dan prakasa perubahan, baik itu dari guru penggeraknya maupun visi di sekolah. Nah, hal itu untuk menjadi pembelajar kepada Bapak bagaimana nantinya lulus dari guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, kita masuk ke bagian ini akhir pendampingan ya, Pak ya. Bapak, apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah pendampingan hari ini dan apa yang membuat hal tersebut menarik?
Iya, yang menarik ya, bagaimana kita memahami visi misi sekolah, bagaimana kita memahami kan sebelumnya kita sudah membuat visi misi masing-masing. Iya. Jadi sebelumnya kan kita hanya mengetahui visi misi itu ini, visi misi itu ini, dan ternyata sama dengan teman-teman lainnya juga seperti itu. Tetapi begitu sudah di sini, kita menemukan bagaimana solusi visi itu yang benar itu seperti itu. tinggal nontonin dulu ya. Nah, jadi itu yang kita inginkan. Baik. Saya mau bayi. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya Pak dari pendampingan yang saya lakukan hari ini, karena bulan depan saya kesini lagi. Ya, kalau yang sudah baik, ya saya pikir Penting kan satu ini sudah sama. baik ya Bu ya, sudah baik dari PP termasuk Ibu dan teman-teman lainnya juga sangat merespon sekali, sangat respon bagaimana kegiatan yang sudah kami lakukan, dan kami juga selaku CGBR di sini sangat berterima kasih kepada PP dan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan atau menuangkan apa yang sudah kami dapatkan. Yang penting Saya mudah-mudahan mengucapkan terima kasih dan apresiasi Masing-masing karena Bapak telah selesai melakukan pembelajaran sebelum-sebelumnya dan telah selesai melakukan diskusi hari ini dengan baik. Saya berharap Bapak terus semangat dalam mempelajari modul-modul yang ada di guru Ya, penggerak, masih panjang Ibu. ya, dan nantinya Bapak akan hafal di luar kepala dan tergambar dari aksi nyata selama Bapak menjadi guru penggerak tersebut. Baik Bapak, saya mengingatkan Bapak lagi untuk jangan lupa mengumpulkan dan menginput survei di LMS ini. Nanti yang Bapak kerjakan semua harus dikumpulkan saya. paling bulan-bulan di Surveinya 12 belum dikasih ya? Yang tadi di file tadi. dulu ya. Oh, file itu yang di Terima kasih ya Pak ya. Saya mengucapkan mohon maaf Bapak jika dalam kesempatan kali ini terdapat salah dan kata. Iya Pak, oke. Umi duluan ya. Ya Bapak, terima kasih. Ya, ya. Jadi ya Pak, saya mengucapkan mohon maaf Bapak jika dalam penyampaian kali ini saya ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mohon maaf kalau seandainya pelayanan kami kurang maksimal. Iya, tapi kami Oke, terima kasih Bu. Iya. Kita matikan dulu.